Halo, perkenalkan saya Nila Rizky Amalia dari kelas di KVN dengan NIM 000104484. Kali ini saya ingin menjelaskan hasil analisa 7 karya digital daerah Jawa Tengah. Karya pertama ialah website pemerintahan Kota Semarang. Info karyanya ialah website pemerintahan Kota Semarang menyediakan informasi untuk masyarakat Kota Semarang. Web ini berfungsi sebagai penyedia informasi dan layanan pemerintah dengan tujuan meningkatkan kualitas layanan dan informasi yang ditawarkan serta meningkatkan keterjangkauan warga Kota Semarang. Website ini ialah website yang akan terus dikembangkan dengan memanfaatkan layanan data dan laporan Bupati. Perpres 39 tahun 2019 menetapkan website Smart Tata. Ide awal dari pembuatan website Smart Tata ini adalah untuk mempublikasikan berbagai informasi atau dokumentasi penting tentang pelayanan publik. Selain itu, website ini juga dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pemerintahan Kota Semarang melakukan tindakan keterbukaan informasi publik. Penjelasan desain konsep situs web ini adalah menyediakan informasi dan dokumentasi. Kemudian, masyarakat Kota Semarang menemukan dan mendapatkan semua informasi yang mereka butuhkan tentang apapun yang ada di sekitar Kota Semarang ada di web ini. Masyarakat Kota Semarang dapat menemukan dan mencari informasi yang bermanfaat, relevan, dan efisien di website Smart Tata ini. Persuasi pada akses website melibatkan penggunaan teknik-teknik yang bertujuan untuk mempengaruhi pengunjung agar melakukan tindakan tertentu. Kemudian, terdapat estetika pada website tersebut terlihat minimalis dan simpel, sehingga website ini mudah sekali diakses pada target audiens. Keunikannya website ini adalah Kota Semarang menawarkan berbagai sumber seperti tempat wisata, informasi, ekonomi, dan lain-lain. Website ini tidak hanya menjadi pusat pemerintah, tetapi juga menampilkan budaya dan keindahan kotanya. Elemen desain terletak pada komposisi warna yang digunakan website tersebut ialah putih dan merah. Kedua warna ini menciptakan warna kontras dan melambangkan bendera Indonesia. Terdapat elemen-elemen logo, bentuk-bentuk yang terlihat minimalis, dan tujuannya memberikan informasi publik yang lengkap dan akurat tentang berbagai layanan. Transparansi meningkatkan dengan mempublikasikan anggaran, laporan uang, dan kegiatan pemerintah. Segmentasi target yang dituju ialah khususnya Kota Semarang atau turis luar. Pengaruh budayanya ini ialah baik dari segi desain konten interaksi pengguna, dari segi warna dan simbol pengaruh budaya, terlain merah, putih, dan emas warna tradisional yang mewakili budaya Jawa Tengah. Simbol budaya ikon tugu khas Semarang dimasukkan ke dalam desain grafis. Pemilihan font juga memadukan pengaruh budaya sehingga memberikan nuansa tradisional dan mencerminkan identitas budaya Semarang. Karya yang kedua yaitu website Kabupaten Sragen. Informasi karyanya, website resmi Kabupaten Sragen beralamat di sragenkap.go.id. Pertama kali dirilis pada tahun 2006. Bertujuan untuk menyediakan berbagai informasi resmi dan layanan publik bagi warga pengunjung Kabupaten Sragen. Ide gagasan ini ialah bertujuan untuk memberikan informasi yang transparan seperti menyediakan informasi lengkap dan layanan online untuk pengurusan dokumen seperti KTP dan lain-lain. Selain itu, website ini memberikan publikasi anggaran daerah yang rinci yang mencakup pendapatan dan pengeluaran. Konsep ini dibuat dengan tujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Web ini dirancang untuk menyediakan informasi dan fasilitas kepada warga Kabupaten Sragen. Website ini berisikan informasi tentang struktur pemerintahan. Komunikasi dengan menggunakan website Kabupaten Sragen ini bukan hanya sekedar alat komunikasi. Persuasi website Kabupaten Sragen berfungsi sebagai jendela interaktif yang menawarkan berbagai layanan dan informasi penting bagi warga dan pengunjung. Produk lokal serta informasi tentang transparansi dan akuntabilitas. Estetika desain, pengaturan warna, penggunaan gambar, dan tata letak adalah semua faktor yang mempengaruhi estetika sebuah situs web. Keunikannya ialah menggunakan gambar, video, dan infografis untuk menyampaikan informasi secara visual dan menarik. Elemen desain penggunaan warna merah menciptakan kontras yang menunjukkan rasa nasionalisme dan semangat perjuangan masyarakat Indonesia. Logo ini memiliki komponen yang minimalis dan sederhana sehingga mudah diingat bagi penduduk Sragen. Tujuannya ialah memberikan informasi tentang hak dan kewajiban warga negara serta peraturan dan undang-undang dasar. Segmentasi pasar yang dituju ialah warga khusus Kabupaten Sragen dan juga turis luar. Pengaruh budayanya ini ialah terutama dalam bidang peningkatan kesadaran dan promosi budaya lokal. Situs web ini menawarkan informasi tentang tradisi, seni, dan budaya unik Kabupaten Sragen seperti upacara adat, tarian tradisional, dan makanan khas daerah Sragen. Karya yang ketiga yaitu website pemerintah Kota Surakarta. Informasi karya ini pada tahun 2001. Website resmi pemerintah Kota Semarang didirikan di situs https://surakarta.go.id bertujuan untuk memberi warga informasi dan mempromosikan Surakarta sebagai kota yang hidup dan dinamis. Ide gagasan ini ialah untuk memberikan informasi atau dokumentasi yang jelas. Portal Surakarta ini memudahkan untuk menemukan informasi tentang Surakarta, destinasi wisata populer, rekomendasi makan. Konsep ini
Konsep yang dibuat dalam website ini ialah menjadi informatif, mudah digunakan, dan mudah diakses. Ada beberapa hal penting yang harus dipertimbangkan saat merancang konsepnya. Komunikasi melalui website Kota Surakarta adalah salah satu alat dapat digunakan perusahaan untuk berkomunikasi dengan masyarakat Surakarta. Persuasif dapat digunakan pada website Kota Surakarta untuk memotivasi masyarakat untuk menggunakannya dengan menyampaikan berita tentang Kota Surakarta. Estetika yang terlihat dari pengaturan ialah warnanya. Desainnya minimalis dan menarik, tata letak ikon dan simbolnya juga tertata dengan rapi. Website pemerintahan Kota Surakarta ini memiliki keunikan dari gambar dan infografis untuk menyampaikan informasi secara visual yang menarik. Elemen desain yang mengartikan bahwa identik dengan negara Indonesia. Pengelompokan warna memiliki kesamaan visual teori yang ditetapkan ke dalam kesamaan warna yaitu termasuk teori Gestalt. Tujuan untuk memberikan informasi dan layanan kepada warga dan pengunjung tentang berbagai aspek kehidupan kota. Segmentasi pasar yang dituju ialah warga khusus Kota Surakarta dan juga turis dari luar. Pengaruh budaya situs web resmi ini, pelestarian budaya website ini membantu generasi muda mengenai pentingnya melestarikan budaya Kota Surakarta. Karya yang keempat ialah poster digital dengan memperingati Hari Buku Nasional 17 Mei 2024. Informasi karya poster digital ini ada di situs web Kabupaten Sragen yang dirancang untuk memberitahu masyarakat sekitar tentang pentingnya membaca buku. Gerakan literasi sangat penting untuk menumbuhkan cinta akan membaca dan memperluas wawasan. Pemerintah Kabupaten Sragen ini merilis pada 17 Mei 2024. Ide gagasan ini ialah sebagai meningkatkan minat baca dan literasi di kalangan masyarakat Indonesia. Penjelasan desain konsep poster digital ini dibuat untuk masyarakat Indonesia dengan perayaan Hari Buku Nasional, supaya meningkatkan kesadaran minat literasi buku yang tinggi bagi masyarakat Indonesia. 17 Mei adalah Hari Buku Nasional. Komunikasi poster digital tersebut menyampaikan pentingnya membaca buku kepada masyarakat Indonesia dan memperingati Hari Buku dengan memperingatinya. Persuasif dari perayaan Hari Buku Nasional dapat menjadi titik awal yang bagus bagi orang-orang untuk memulainya. Membaca bukan hanya kegiatan untuk menyenangkan, tetapi dalam estetika dari poster tersebut adanya ilustrasi dua anak yang sedang membaca buku dengan ekspresi yang sangat bahagia. Terdapat estetika dari tumpukan buku memvisualisasikan buku ialah jendela dunia. Keunikan dari poster digital tersebut ialah menggunakan ilustrasi anak-anak yang menggemaskan. Elemen desain yang terdapat pada poster digital tersebut adanya garis lengkung ilustrasi seperti ombak air dengan pewarnaan warna merah. Tujuan poster digital ini dibuat ialah untuk memasarkan dengan memberikan sebuah ilustrasi hari buku agar masyarakat tertarik dengan membaca buku. Segmentasi pasar yang dituju ialah masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kabupaten Sragen. Pengaruh budaya yang ada pada poster tersebut ialah budaya lokal, menjadikan masyarakat Indonesia yang mempunyai pemikiran yang kritis serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dalam membaca buku. Karya yang kelima yaitu poster digital memperingati Hari Perawat Internasional 12 Mei 2024. Informasi karya poster digital ini ada di situs web Kabupaten Sragen yang dirancang untuk memberikan informasi seputar Hari Perawat Internasional. Poster digital ini dirilis pada 12 Mei 2024. Ide dari pembuatan poster ini ialah untuk mempelajari lebih dalam tentang sejarah dan kontribusi perawat dalam dunia kesehatan. Konsep adanya poster digital ini dirancang untuk mengakui bahwa perawat melakukan pekerjaan yang mulia dan memberikan pelayanan yang terbaik. Ada banyak cara untuk menunjukkan penghargaan kepada perawat atas jasa, mengkomunikasikan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peran penting perawat dalam pelayanan kesehatan. Selain itu, peringatan Hari Perawat ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya yang dimainkan oleh perawat dalam pembangunan bangsa. Persuasif ini memotivasi para perawat untuk menjadi pahlawan tanpa menunjukkan jasa apapun di garis depan pencegahan dan perawatan penyakit. Estetika dari poster tersebut adanya ilustrasi seorang perawat dengan ekspresi wajah yang sangat bahagia dengan color palette berwarna biru dan krim. Keunikan dari poster digital ini ialah desain sendiri oleh pemerintahan Kabupaten Sragen. Dengan menggunakan ilustrasi seorang perawat yang terlihat sangat bahagia karena ia perawat yang sedang dirayakan. Elemen desain yang terdapat pada poster ini ialah ada garis lengkung ilustrasi seperti ombak air dengan pewarnaan merah. Warna merah identik dengan sekali Indonesia. Terdapat bentuk lingkaran kecil rapi membentuk susun tertata dengan warna merah. Terdapat garis horizontal yang terletak di bawah dengan pewarnaan orange. Tujuan membuat poster peringatan Hari Perawat adalah untuk menghargai dan mengakui peran penting para perawat. Kemudian segmentasi pasar yang dituju ialah masyarakat Indonesia dan internasional, khususnya untuk masyarakat Kabupaten Sragen untuk ikut serta dalam perayaan Hari Perawat ini.
Pengaruh budaya lokal Indonesia dan penghargaan dan pengakuan profesi perawat ditujukan pada pos tersebut. Dengan adanya peringatan ini, profesi perawat mendapat perhatian dan penghargaan yang lebih besar dari masyarakat. Hari Perawat Internasional meningkatkan martabat dan motivasi bagi para perawat lokal maupun internasional. Karya yang keenam adalah aplikasi Absensi Trans Semarang. Absensi Trans Semarang merupakan sebuah aplikasi yang berasal dari Semarang, Jawa Tengah yang dibuat oleh tim desainer dari PT Nusantara Global Inovasi yang dirilis pada 30 Agustus 2019. Ide awal dari pembuatan aplikasi Absensi Trans Semarang ini sebagai sarana informasi untuk pegawai Trans Semarang yang tersebar di seluruh kota Semarang untuk melakukan absensi. Konsep dari aplikasi Absensi ini ialah sebagai memudahkan bagi para pekerja yang wajib untuk melakukan absensi dengan menghindari titip absen. Komunikasi pada aplikasi ini menginformasikan kepada masyarakat Kota Semarang, terutama pegawai trans untuk menggunakan aplikasi ini sebagai absensi bekerja dengan tanpa adanya titip absen. Persuasi ini ialah mengajak pegawai trans Kota Semarang untuk menggunakan aplikasi tersebut guna meminimalisir adanya titip absen. Estetika dari aplikasi tersebut terlihat pada tampilan aplikasi yang sangat minimalis dan simpel dengan penggunaan dua warna yaitu biru dan putih. Keunikan dari aplikasi Absensi Trans Semarang ini yaitu terletak pada ikon kartu identitas dan tangan dengan pewarnaan putih menciptakan ilustrasi sebagai pegawai yang telah melakukan absensi. Elemen desain yang ada pada tampilan aplikasi ini ialah adanya bentuk persegi untuk dijadikan latar pada aplikasi Absensi Trans Semarang. Bentuk ini menggunakan pewarnaan warna biru. Kemudian pengaruh budaya pada aplikasi tersebut ialah terletak pada ikon ilustrasi kartu identitas dan tangan yang sedang melakukan absensi ini mengartikan bahwa budaya saat ini yang berada di Indonesia sudah banyak memakai kartu elektronik sebagai absensi pegawai di Indonesia dengan cara tap kartu tersebut sebagai tanda absensi. Karya yang ketujuh ialah game digital Solo, Jawa Tengah yaitu Wangan Dorifto Arcade Drive. Informasi karya Wangan ini ialah salah satu karya dari studio game developer independen Rigbox Softworks yang berasal dari Solo, Jawa Tengah. Studio ini menghasilkan game dan elemen kejutan dan gameplay yang unik. Ide gagasan ini ialah bahwa game ini dapat menjadi permainan balap yang menarik yang menggabungkan elemen balap jalanan di jalan raya dan drifting di truk. Konsep yang diambil dari game ini adalah sebuah game mobil balap yang dirilis asal daerah kota Solo, Jawa Tengah yang berfokus dengan balapan dan drifting di jalan raya perkotaan, terutama di jalan tol metropolitan Jepang yang disebut dengan Wangan. Komunikasi game ini memiliki elemen Indonesia seperti mobil balap di Honda Racing Indonesia. Dalam permainan Wangan Dorifto ini melibatkan komunikasi yang baik, membuat pemain terlibat dan mendorong mereka untuk terus bermain. Persuasi orang Indonesia ke kota Solo di Jawa Tengah untuk bermain game ini ialah Wangan permainan yang harus dimainkan oleh setiap pencipta balap. Estetika pada game ini terlihat dari visual yang menarik dengan tampilan ilustrasi perempuan sebagai driver dan ilustrasi dua mobil yang menarik segi pewarnaan, yaitu pewarnaan dengan biru dan orange dengan latar belakang perkotaan dan latar suasananya malam. Keunikan dari game balap ini adalah menggabungkan elemen unik seperti penekanan pada drifting. Permainan ini berfokus pada keterampilan drifting, sebuah teknik mengemudi di mana mengemudi secara sadar mengontrol oversteer mobil untuk meluncur ke samping melalui tikungan. Kemudian elemen desainnya itu adanya bentuk dari setiap objek yang ada di dalam game Wangan. Elemen lainnya ialah game Wangan Dorifto ini menggunakan color palette dengan warna dingin yaitu dominan biru. Terlihat empasis pada mobil berwarna orange. Hierarki baca pada judul game ini juga sangat terbaca dan mudah diingat. Tujuan dari pembuatan game ini adalah guna mempromosikan game dan memperkenalkan Pulau Jawa Tengah mempunyai game yang berasal dari kota Solo, Jawa Tengah. Segmentasi pasar yang dituju ialah orang dewasa dan para remaja. Pengaruh budaya game ini ialah memiliki pengaruh budaya lokal tentunya, seperti perlombaan mobil balap di Indonesia yang dilakukan di sirkuit Mandalika.
Secara keseluruhan, mobil balap ini dipengaruhi oleh warna dan karakter yang unik dari budaya Indonesia. Ini membuatnya lebih sekedar olahraga, tetapi juga merupakan bagian penting dari ekspresi sosial dan budaya. Sekian video presentasi tentang 7 karya media digital dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.